Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang Horizontal Boundaries Economies of Scale and Scope. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Mustafa NPM 1901010106. Yang kedua, Oktaviana Anggaritasari NPM 1901010115. Yang ketiga, Indah Kusumaningrum NPM 1901010117. Yang keempat, Nizar Khairul Akhnam NPM 1801010162. Batasan horizontal. Batasan horizontal merupakan kuantitas dan jenis produk yang diproduksi perusahaan, tetapi juga perluasan perusahaan dengan pembelian atau akuisisi produk serupa. Penentu dalam batasan horizontal adalah skala ekonomi, ruang lingkup, dan ekonomi pembelajaran. Skala ekonomi, hasil dari penggabungan input secara fisik untuk membentuk output yang secara terus-menerus mengurangi biaya per unit produsen selama rentang permintaan yang relevan. Artinya, skala ekonomi turunnya biaya per unit produsen yang bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi perusahaan. Hal ini terjadi karena biaya total rata-rata jangka panjang menurun bersama dengan meningkatnya jumlah output. Ketika produksi semakin tinggi, maka akan mengakibatkan suatu kapasitas produksinya, dan pertambahan kapasitas ini akan menyebabkan kegiatan produksi perusahaan menjadi bertambah efisien. Baiklah, saya Mustafa akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu faktor penyebab skala ekonomi. Faktor penyebab skala ekonomi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu pengurangan harga barang mentah dan kebutuhan dari produksi lain. Yang kedua yaitu spesialisasi biaya produksi maupun biaya tetap dalam proses produksi seperti biaya pembelian gedung dan mesin. Yang ketiga yaitu memungkinkan produk sampingan diproduksi. Yang keempat yaitu mendorong pengembangan usaha lain. Jenis-jenis skala ekonomi. Terdapat beberapa jenis skala ekonomi yang bergantung pada karakteristik tertentu dari suatu industri. Jenis-jenis skala ekonomi tersebut antara lain yaitu: yang pertama, skala ekonomi meningkat atau increasing return to scale economies, yaitu ketika terjadi peningkatan dalam suatu produksi perusahaan dan mengakibatkan biaya rata-rata yang lebih rendah. Peningkatan presentase fungsi produksi tertentu menyebabkan presentase peningkatan yang lebih besar dalam produksi output. Misalnya, ketika sebuah perusahaan menggandakan input, maka perusahaan akan memperoleh output yang lebih besar. Sedangkan ketika perusahaan menetapkan harga input tidak berubah bersamaan dengan tingkat output, maka hal itu akan mengakibatkan output meningkat dan biaya rata-rata produksi akan turun. Dalam hal ini, skala ekonomi berkaitan langsung dengan pengurangan biaya per unit output karena produksi skala yang lebih besar. Yang kedua, skala ekonomi konstan atau constant return to scale economies, yaitu ketika biaya rata-rata dan skala produksi tidak berubah atau tetap. Hubungan kuantitas antara input dengan output tetap konstan ketika output meningkat. Apabila harga input tetap, penghasilan konstan, maka biaya produksi rata-rata dan juga skala ekonomi tidak berubah atau konstan. Artinya, skala penghasilan yang konstan berarti kurva biaya rata-rata jangka panjang perusahaan tetap datar. Yang ketiga, ada skala ekonomi menurun atau decreasing return to scale, yaitu ketika peningkatan skala produksi perusahaan mengakibatkan biaya rata-rata yang lebih tinggi. Biaya rata-rata meningkat bersamaan dengan skala produksi, maka suatu perusahaan akan menghadapi skala menurun atau skala disekonomi. Skala ekonomi menurun seperti ini terlihat pada inefisiensi birokrasi. Ketika
ukuran suatu perusahaan meningkat melebihi suatu titik tertentu, maka usaha perusahaan itu akan menjadi lebih sulit dikelola. Yang selanjutnya adalah keuntungan. Dalam skala ekonomis, menghasilkan keuntungan sampai pada titik di mana perluasan perusahaan harus dihentikan karena keterbatasan teknik, fasilitas, dan permintaan. Jadi, dalam skala ekonomis yang menghasilkan keuntungan itu sampai pada titik di mana perluasan perusahaan ada keterbatasan dalam teknisnya, fasilitas, dan permintaan dari pelanggan. Dalam ekonomis of scope, dihasilkan dari penggabungan input secara fisik menjadi output yang menghasilkan dua atau lebih output terkait dalam perusahaan yang sama. Mereka menyiratkan biaya dari unit yang lebih rendah untuk setiap pengeluaran dari produksi secara terpisah. Jadi, dalam ekonomis of scope dihasilkan dari penggabungan input secara fisik menjadi output yang mereka hasilkan menjadi dua atau lebih output secara jadi dalam perusahaan yang sama. Mereka itu menyiratkan unit yang lebih rendah untuk setiap pengeluaran dari produksi secara terpisah. Dari dalam ruang lingkup ekonomi terjadi ketika biaya produksi dari dua barang yang digabungkan lebih rendah daripada produksi dua barang secara terpisah. Mereka memperoleh sebagai skala ekonomi terbentuk ketidakpisahan dalam penggunaan input. Mereka hadir dalam produksi suatu barang yang inputnya kurang digunakan. Masukan yang tak terpisahkan dapat berupa fisik, manusia, ataupun abstrak. Misalnya dalam memasuki pasar keuangan, mengingat reputasi mereka sebagai distributor eksplorasi skala ekonomi dari ruang lingkup meningkatkan kompleksitas dalam perusahaan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.